الحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puja dan puji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah timpakan kepada kita semua, yang mana nikmat tersebut tidak dapat kita hitung, yang terukur nikmat Allah di hadapan semua. Kemudian selanjutnya mari kita senantiasa untuk mengaturkan salawat dan salam kepada baginda Nabi kita, Rasul kita, serta suri tauladan kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya memasuki kepada acara itu tausiah agama yang insya Allah akan disampaikan kepada Al-Ustaz Salihuddin MPD. Pada itu kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ta'ala fi kitabihil karim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kaum muslimin, jamaah salat subuh, bil khusus jamaah Masjid Ulkis rahimahumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini, di hari berkah ini. Allah masih berikan kesehatan kepada kita. Allah masih titipkan kesempatan kepada kita. Yang lebih penting adalah Allah masih berikan pintu keberkahan dan pintu keistiqomahan, sehingga di pagi ini kita masih dapat fa'akim wajhaka lid-din hanifan fitratullah. Kita masih bisa bersama-sama melaksanakan rangkaian sholat subuh berjamaah. Hadirin jamaah dan sahabat dimanapun berada, bagaimana tema yang diberikan kepada kami di pagi hari ini, yaitu menjemput berkah Ramadan dengan amalan di bulan Sya'ban. Hari ini kita berada pada posisi tanggal 4 di bulan Sya'ban. Salah satu poin yang terpenting di bulan Sya'ban ini adalah turunnya ayat suci Al-Quran yang sering kita baca setiap khatib Jumat, yang tidak pernah lepas untuk membacanya.
Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salah satu poin terpenting di bulan Sya'ban ini turunnya surah Al-Ahzab, yang maknanya adalah memberikan semangat kepada kita agar dapat selalu untuk bersalawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di bulan Sya'ban, tentunya dari Rajab, Sya'ban ke sebentar lagi kita akan menuju bulan Ramadan. Yang sering kita dengar, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Ini doa kita. Tentunya sebagaimana tema kita menjemput berkah. Kita akan menjemput berkah di Ramadan nanti. Di bulan Sya'ban ini kita mempersiapkan diri, sehingga pada saat kita sampai di bulan Ramadan nanti kita betul-betul sudah siap untuk melaksanakan rangkaian ibadah. Artinya jamaah dan sahabat dimanapun berada, kita perlu persiapan agar kita dapat menjemput makna Ramadan itu nanti. Kita harus ada persiapan. Apa persiapan itu? Kalau kita mau pergi ke Mekah ataupun kita mau pergi ke luar negeri, tentunya persiapan yang harus kita persiapkan di tanah air yaitu paspor. Kita tidak bisa keluar negara kita tanpa ada paspor. Lalu makna yang kita ambil pada kajian kita pagi hari ini, paspor. Apa itu paspor? Yang pertama, huruf P-nya yang harus kita bahas adalah mulai dari sekarang kita persiapkan diri, pembiasaan diri untuk mulai puasa. Artinya kita sudah mulai latihan. Pembiasaan diri untuk dapat terus melaksanakan puasa. Lebih-lebih yang kita tahun kemarin. Yang tahun kemarin mungkin banyak masih belum dibayar hutangnya. Lebih-lebih mungkin tahun kemarin, puasa kemarin kita ada yang jebol dan belum sempat untuk membayarnya. Makanya masih ada kesempatan di bulan Sya'ban ini untuk kita dapat untuk menembus hutang-hutang kita, baik itu para ibu-ibu, kaum hawa, begitu juga kita dengan bapak-bapak yang mungkin tahun kemarin. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 184, Bismillahirrahmanirrahim. Ayyamam ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatam min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzi yuti'u fiha ta'amum miskin. Faman tatawwa'a khaira fa wa khaira wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dalam makna surat ini, ketika kita kemarin tidak bisa melaksanakan rangkaian puasa, bisa saja sakit atau dalam perjalanan atau uzur-uzur yang diperbolehkan oleh secara syar'i, maka kita harus menggantinya di bulan lain. Kita malu Bapak Ibu ketika kita masih ada hutang, tahu-tahu tahun depan kita ketemu dengan orang yang mengutangi kita. Kita pinjam uang, tahu-tahu kita setahun belum bayar.
Pas tahun berikutnya kita ketemu, entah di masjid, entah di mana. Rasanya kita malu. Begitu juga dengan bulan Ramadan ini. Tahun kemarin mungkin kita 5 kali kita nggak puasa. Tapi ketika di bulan Ramadan 1447 Hijriah yang akan kita temui, kita masih meninggalkan saldo utang. Artinya masih ada kesempatan di bulan Sya'ban ini. Yuk kita paspor P yang pertama, kita biasakan diri, persiapkan diri, pembiasaan diri untuk mulai puasa. Alhamdulillah yang kita sudah lunas. Pembiasaan diri, puasa Senin kah, Kamis kah. Itu P yang pertama. Lalu huruf yang kedua dari huruf paspor itu, alhamdulillah, kita aktif. Kita aktif untuk ke majelis-majelis ilmu. Seperti di pagi hari ini, luar biasa, pengurus DKM Masjid Lukis, program yang baik. Artinya kita mulai aktif. Aktif untuk menjemput kebahagiaan kita. Kita aktif ke majelis-majelis ilmu. Bisa itu lewat online. Begitu juga kita pertemuan langsung di pagi hari seperti di Jumat yang berkah ini. Lalu huruf yang ketiga dari paspor itu yaitu S. Apa itu huruf S? Kita banyak-banyak sholawat dan sholat malam. Biasakan kita persiapan dini di sini, kita biasakan sholawat dan sholat malam. Ud'uni astajib lakum. Ketika kita berdoa, kita tembus pintu langit Allah di keheningan malam. Kita ketuk pintu Allah di keheningan malam. Insya Allah, ketika kita berada di tengah malam dalam sujud kita, Allahu Akbar, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kekuatan untuk keluarga kami, berikan kekuatan untuk kami, untuk dapat melaksanakan rangkaian ibadah Ramadan yang sebentar lagi akan kami temui, ya Allah. Begitu juga kita banyak-banyak bersalawat. Kita salawat. Terserah mau bagaimana, salawat banyak ibu-ibu. Variasinya banyak. Yang terpenting adalah kita ingat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu huruf P yang ke-nya, huruf P yaitu kita perbanyak sedekah. Kita mulai latihan sekarang, Pak. Biar kita nanti kita banyak-banyak perbanyak sedekah. Yang Allah titipkan sebagian kekayaan untuk kita. Yang Allah titipkan kebun. Yang Allah titipkan kebun sawit untuk kita. Yang Allah titipkan perniagaan kepada kita. Yang Allah titipkan amanah jabatan kepada kita. Yang tentunya menghasilkan uang. Untuk itu mari. Contohnya ibu bapak jamaah rahimahumullah. Mulai sekarang mari. Yang punya kebun sawit mungkin 1 hektar. 1 kali panen. Berapa banyak tandannya? Kalaupun 1 panen itu tandannya sampai 50 tandan. Ayo kita copot. Kita lepas 1 tandan. Kita berikan infaknya untuk masjid. Kita berikan infaknya ke tempat orang-orang yang berhak menerimanya. Karena inilah bekal salah satunya untuk mengikis keegohan kita, untuk mengikis sifat-sifat tamak kita. Sehingga pada suatu saat nanti kita benar-benar siap untuk perang. Apa perang kita? Perang di bulan Ramadan.
Ibu bapak jamaah dan sahabat rahimakumullah. Lalu huruf yang selanjutnya huruf O, yaitu mari kita obati hati kita. Mari obati hati kita dengan banyak-banyak istighfar dan zikir. Jelas kita di sini banyak yang punya kesalahan. Tidak ada kita hidup ini yang tidak menggoreskan tinta. Pasti banyak khilaf dan salah. Bisa jadi kesalahan kita kepada orang tua kita. Bisa jadi kesalahan kita kepada kawan kita, pada kerabat kita, pada teman kerja kita. Untuk itu mari kita perbanyak hati kita untuk berzikir dan beristighfar pada Allah. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Sebesar apapun kealpaan kita, sebesar apapun salah kita, Pak, insya Allah ketika setiap hari kita gempur dengan istighfar dan zikir semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosa kita itu sedikit-sedikit insya Allah akan terkikis dengan perbanyak istighfar, muhasabah diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari mulai dari dini, mulai dari sekarang, mari kita perbanyak berzikir, beristighfar semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu huruf yang terakhir jamaah, yaitu huruf R dari huruf paspor. Ini yang lebih penting, yaitu redo kedua orang tua kita. Orang tua kita yang masih dititipkan orang tua, yang masih bisa melihat senyum orang tua, yang pagi hari ini bisa melihat senyum orang tua, ayah ibu kita tercinta kita, jangan berikan kesempatan senyum mereka kendur untuk kita. Pastikan sebelum aktivitas kita lakukan setiap hari, apapun aktivitas kita, mau kerja kantoran kah, swasta kah, pedagang, petani, nelayan, apapun aktivitas kita yang Allah titipkan saat ini bisa melihat senyum orang tua, yuk pastikan pagi ini mereka masih tersenyum untuk kita. Karena keberkahan sesungguhnya adalah ketika orang tua masih membukakan peluang senyum untuk anak-anaknya. Lalu bagaimana untuk orang tua kita yang sudah wafat, yang sudah meninggal dunia? Tidak ada, terputus amalnya cucu Nabi Adam, kecuali doa anak-anak soleh-solehanya. Makanya tidak ada istilah doa 3 hari, tidak ada istilah doa 7 hari, 40 hari. Doa itu selamanya untuk orang tua. Doa itu dilakukan setelah kita habis sholat. Doa itu kita lakukan terus menerus. Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir lahu, untuk yang sudah meninggal. Begitu juga untuk kita, orang tua kita doakan, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbawna shaghira. Kita doakan terus orang tua kita. Karena yang terpenting adalah ridho orang tua. Yang mungkin kita selama ini ada gesekan dengan orang tua kita. Yang mungkin selama ini kita ada gesekan, ada persoalan, sehingga kita jauh dengan kaki orang tua kita. Ayo jamaah, ayo sahabat semua, mari kita jemput keberkahan kita melalui ketukan pintu keberkahan orang tua tercinta kita. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, ketika kita sudah memegang paspor ini, insya Allah ketika kita sudah masuk di bulan Ramadan, kita tidak akan canggung lagi. Kita sudah terbiasa,
Kita sudah terbiasa untuk berinfak. Kita sudah terbiasa untuk menahan. Kenapa Pak? Karena ketika bulan Ramadan nanti kita kan sudah ketemu dengan pertalit. Apa pertalit itu kan singkatan dari perut kita selalu melilit. Ya. Yang puaso itu kalau empai itulah puaso, dia pasti bertemu dengan pertalit. Perut itu selalu melilit kan. Tapi kalau kita sudah biasa mulai puasa mulai saat ini, kita akan tenang. Kenapa tenang? Karena kita sudah membiasakan di bulan ini, kita sudah membiasakan dengan premium. Pre makan dan pre minum. Masuk itu mana, nido lagi makan, nido minum, latihan. Sehingga akhirnya nanti kita akan mendapatkan bensin. Apa itu? Benar-benar indah, itu surga. Kita akan mendapatkan ini Pak. Ketika terakhir nanti, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beda Pak. Orang yang betul-betul dari Sya'ban mempersiapkan diri untuk bertarung di bulan Ramadan, kebahagiaannya lebih besar dibandingkan dengan orang lain yang hanya ikutan beli baju lebaran. Kebahagiaannya beda Pak. Ketika memandang takbir, la ilaha illallah wallahu akbar. Beda Pak. Yang kita betul-betul persiapkan paspornya yang bagus. Ibadah kita mulai kita mantapkan. Ketika waktunya kita hari raya, hari Idul Fitri, tidak terasa, tanpa diundang, hati kita menangis. Ingat akan jasa-jasa orang tua kita. Hati kita menangis, ya Allah, akankah saya ketemu lagi di bulan Ramadan tahun depan, ya Allah? Bukankah tahun ini, ya Allah, sahabat jamaah kami yang duduk samping saya, ya Allah, hari ini tidak ada kelihatan lagi, ya Allah. Ya Rabb, akankah kami ketemu lagi bersama-sama di bulan Ramadan tahun depan, ya Allah? Pasti ini akan tercermin, akan tergambar bagi orang-orang yang betul-betul mempersiapkan dirinya untuk bulan Ramadan. Insya Allah jamaah, wabil khusus jamaah salat subuh Masjid Rukis rahimakumullah, insya Allah dengan persiapan paspor yang baik ini, insya Allah kita nanti dapat betul-betul beribadah dengan baik di bulan Ramadan kemudian yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan di pagi hari ini akan memberikan keberkahan untuk kita, akan memberikan benteng kekuatan kepada kita, akan memberikan vitamin untuk kita di pagi Jumat ini, sehingga kita bisa jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum neraka. Hai orang-orang yang beriman, jagalah keluargamu dak jilatan api neraka. Ini ayat Al-Quran. Kita diminta, mari sekarang kita bentengi keluarga kita. Kita belum memikirkan keluarga yang lain, A, B, C. Yuk kita bentengi keluarga kita. Kalau ayat Quran ini kan diminta, hai orang beriman, jagalah keluargamu. Kalau keluargamu berarti kalau kita definisikan ke Indonesia ini berarti kakak Pak. Kepala keluarga yang diminta ini. Kakak ini bisa jadi ayah, bisa jadi ibu, bisa jadi datuk. Orang yang dituakan di keluarga itu diminta untuk kita menjaga. Apalagi sekarang ini. Kita di Bung Selatan ini kalau saya nggak salah lebih kurang 566 masjid. Lebih kurang. Data 2 tahun yang lalu. Setiap kami keliling kemana-mana pun di mana. Agak miris Pak. Siapa penunggu masjid ini Pak? Yang cinta ke masjid ini faktanya sekarang ini sering kami lihat anak-anak TPQ dan ibu-ibu majelis taklim ini Pak.
Kita sudah rindu dengan anak-anak SMP. Kita rindu dengan anak-anak SMA. Jarang kami temui, Pak. Kalaupun ada mungkin 1-2, Pak. Apakah mereka tidak ada di sana? Ini tanggung jawab kita sebagai keluarga. Ayo kita sama-sama membentengi keluarga kita. Sama-sama untuk anak kita, untuk cucu kita. Yuk kita sama-sama. Karena miris, Pak. Apalagi kita sekarang. Pertanyaannya, dalam sehari kita, berapa kali kita pegang handphone dengan kita berzikir kepada Allah? Berapa kali kita beristighfar dengan kita update status pada Allah? Semuanya ada pada hati kita. Siapa yang belikan HP, handphone untuk anak kita? Tentu orang tua. Siapa yang mengisikan paket pulsanya? Tentu orang tua. Untuk itu mari kita jaga keluarga kita. Kita jaga cucu, anak, dan sahabat kita. Agar suatu saat mereka lah yang bakal mendoakan kita, Pak. Mereka lah sebagai estafet yang akan menjadi penerus-penerus kita. Kalau dari sekarang tidak kita ingatkan, siapa yang akan melanjutkan perjuangan kita ini? Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, apa yang kami sampaikan akan menjadi benteng kekuatan keimanan, sehingga semakin hari dalam rangka persiapan menuju Ramadan, kita akan semakin memantapkan diri untuk melangkahkan kaki kita menuju Ramadan tercinta dan merangkaikan ibadah puasa Ramadan. Kalau ada kata-kata yang salah, kurang berkenan di hati, dari hati yang paling dalam, kami mengucapkan permohonan maaf, beribu maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Doa kita wabil khusus kita doakan kedua orang tua kita, ayanda, ibunda tercinta kita, orang-orang yang sudah berinfak, orang-orang yang sudah membangun masjid tercinta kita ini, para pejuang-pejuang kita, para orang-orang tua kita doakan. Sayyidul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana ilal zalimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syahhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim ya rahman ya rahim. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hadiyatan illa qadaita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana asrif qulubana ala ta'atik. Rabbana, semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Taqabbalallahu minkum minnahi wa minkum taqabbal ya karim. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, semua pulau apa tadi? Di malam jadi talo. Ah, Islam Mi'raj. Ah, Nah, wah.